Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Idil Johari, ya Pak Jo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi limit fungsi trigonometri yang diajarkan di kelas 12 SMA semester 1 mata pelajaran matematika peminatan. Oke, sebelum kita membahas tentang limit fungsi trigonometri, kita mengingat kembali materi sebelumnya yang kalian atau kita sudah pelajari, itu tentang materi sifat limit aljabar. Oke, yang pertama itu ada limit fx, x mendekati c, maka dia akan sama dengan betul, fc. Yang kedua, limit k fx dengan x-nya itu mendekati c, maka dia bagaimana? Ya, tinggal k-nya dikeluarkan, maka dia jadinya k limit fx x mendekati c. Yang ketiga, limit fx kali gx dengan x-nya mendekati c itu sama dengan? Ya betul, karena ini adalah pada operasi perkalian atau maka kita bisa memisahkannya. Jadinya limit fx x mendekati c dikali dengan limit gx dengan x-nya mendekati c. Ya, pada bentuk ketiga ini tidak hanya berlaku pada perkalian saja, tapi juga berlaku pada penjumlahan, pengurangan dan sebagainya. Ya, ini hanya kita mengingat kembali. Oke, kita ingat kembali materi selanjutnya itu tentang rumus identitas trigonometri. Oke, yang pertama, sin negatif x. Nah, kita fokus dulu pada negatif x-nya. Negatif x itu berada pada kuadran berapa? Iya, betul sekali, kuadran keempat. Nah, pada kuadran keempat itu yang positif apa saja? Iya, cos saja. Ya, jadi pada kuadran keempat itu cos saja yang positif. Maka kalau dia sin, maka dia hasilnya negatif sin x. Oke, kita lanjut yang kedua, tan x. Tan x itu sama dengan sin x per cos x. Betul. Selanjutnya cos 2x. Ya, ingat, cos 2x itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin 2x jika dan hanya jika, ya jadi ini jika dan hanya jika 1 min cos 2x sama dengan 2 sin kuadrat x, yaitu beberapa materi prasyarat sebelum kita mempelajari materi materi limit fungsi trigonometri. Ya, jadi itu materi prasyaratnya. Ya, langsung saja kita masuk ke materi limit fungsi trigonometri. Nah, bagaimana rumus limit fungsi trigonometri? Rumus fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kita ada limit x per sin x dengan x-nya itu mendekati 0, maka dia itu sama dengan 1. Ya, jadi ini kan x, ini x. Ya, jadi 1 per 1 sama dengan 1. Begitupun sebaliknya nanti ya, sin x per x itu juga sama dengan 1. Terus yang kedua, limit sin x per sin x dengan x-nya mendekati 0 itu sama dengan 1. Ya, ini juga kita lihat koefisiennya saja, 1 per 1, maka dia akan jadi 1. Oke. Yang ketiga, limit, ya sekarang yang tan. Jadi limit x per tan x sama dengan x-nya mendekati 0 itu sama dengan 1. Sama dengan sin ya. Begitupun juga dengan sebaliknya. Yang keempat, ya limit tan per tannya itu juga sama dengan 1. Selanjutnya limit sin x per tan x ya. Jadi ini kalau tadi sin dengan suatu variabel, sekarang atau tan dengan satu variabel, sekarang sin dengan tannya. Jadi sin x per tan x juga sama dengan 1. Atau sebaliknya, tan x per sin x juga sama dengan 1. Ya, itu dia rumus umum limit fungsi trigonometri yang kita pelajari di semester 1 kelas 12. Nah, ya, untuk memahami bagaimana cara pengaplikasian rumus-rumus fungsi trigonometri, langsung saja kita ke contoh soalnya. Let's go. Contoh soal pertama, ya saya bacakan soalnya. Tentukan hasil dari soal limit berikut.
limit sin 5x per 2x untuk x-nya mendekati 0 itu sama dengan berapa? Nah, sebelum mengerjakan ini saya ingatkan kembali tadi kita sudah mempelajari bentuk umum limit fungsi trigonometri ya. Tadi ada limit sin x dibagi dengan x untuk x mendekati 0 itu kan sama dengan 1. Nah, ada 1 ini dapat dari mana? Yaitu variabel ini 1 dibagi dengan variabel 1 di sini. Ya, jadi 1/1 sama dengan 1. Sehingga kalau pada soal ini tinggal kita melihat variabelnya saja. Ini variabelnya berapa? 5. Maka dia 5 per variabelnya ini berapa? 2. Betul, 5/2. Jadi solusinya limit dari sin 5x untuk sin 5x per 2x untuk x-nya mendekati 0 itu adalah 5/2. Cukup melihat variabelnya saja. Ya, mudah kan? Tentukan hasil dari soal limit berikut. Limit 3x per sin 4x untuk x mendekati 0. Untuk menyelesaikan soal ini sama dengan pembahasan soal sebelumnya. Cuma yang membedakan sekarang sinnya itu berada pada penyebut. Ya, sama saja kita cukup melihat koefisien dari variabelnya ya. Kita lihat pada yang di atas ini koefisien dari variabel x-nya berapa? 3. Maka dia 3 per koefisien yang bawahnya 4, berarti 3/4. Sehingga solusinya itu adalah limit dari 3x per sin 4x untuk x mendekati 0 itu adalah 3/4. Oke, masih gampang. Oke, pembahasan soal selanjutnya. Tentukan hasil dari soal limit berikut. Limit sin 3x kurang sin 2x per 4x untuk x-nya mendekati 0. Nah, sebelum kita membahas ini, saya mau ingatkan kembali tentang limit fungsi aljabar yang sebelumnya saya sudah bahas, bahwa jika kita miliki limit fx dikurangi gx, x-nya itu mendekati a, maka itu sama dengan kita bisa memisahkannya menjadi limit fx x-nya mendekati a dikurangi limit gx x-nya mendekati a. Nah, jadi kita bisa mengurangi. Jadi perlu diingat ini, kita bisa pisah berdasarkan pengurangannya. Oke, kita ke soal. Jadi limit sin 3x kurang sin 2x per 4x untuk x-nya itu mendekati a. Nah, ini kan kita bisa pisah sin 3x. Ingat ke di SD kita kalau kita punya a min b per c itu kita bisa pisah menjadi a per c dikurangi b per c. Nah, ini jadinya sin 3x per 4x kurangi sin 2x per 4x. Maka kita peroleh limit sin 3x per 4x, x-nya mendekati bukan 0 ini ya, 0 mendekati 0, maka kurang limit sin 2x per 4x, x-nya mendekati 0. Nah, kalau seperti ini kan dia sudah sama dengan soal sebelumnya, sehingga kita cukup melihat koefisiennya saja. Ini koefisiennya berapa? 3, ini koefisiennya 4. Jadi kita peroleh bahwa limit sin 3x per 4x untuk x-nya mendekati 0 itu sama dengan 3/4. Terus yang ininya dikurangi, ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 4, jadinya 2/4. Jadi kita kurang 2/4. Nah, ini tinggal dikurangi 2/4, 3/4 kurang 2/4 sama dengan 1/4. Oke, selesai. Oke, pembahasan soal contoh soal terakhir. Tentukan hasil dari soal limit berikut. Limit 3x tambah 2x per 1 kurang cos 4x untuk x-nya mendekati 0 itu sama dengan berapa? Oke, sebelum kita membahas soal ini, kalau sebelumnya itu fungsi
limit fungsi trigonometri itu yang kita tahu bentuk umumnya itu adalah x per sin x, terus sin x per sin x, tan x per sin x, tan dengan sin gitu. Sedangkan pada soal ini ada cos 4x, maka kita perlu mengubah cos 4x nya ini menjadi x atau menjadi tan. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Oke, saya ingatkan kembali, kalian dulu di kelas 10 sudah belajar tentang identitas trigonometri ya. Coba kira-kira ingat nggak? Cos 2x itu sama dengan berapa? Yap, 1 min 2 sin kuadrat x ya. Bagaimana kalau ini kan cos 4x, maka kalau cos 4x ya, jadinya 1 kurang 2 sin kuadrat 2x ya, maka dia 1 kurang cos 4x itu sama dengan 2 sin kuadrat 2x. Maka kita mengubah 1 min cos 4x nya ini sama dengan 2 sin kuadrat 2x ya. Ayo kita aplikasikan di soal, maka kita peroleh bahwa limit ya, jadi 3x tan x nya tetap 3x tan 2x tetap dibagi 1 min cos 4x itu kan sama dengan 2 sin kuadrat 2x. Untuk x nya itu mendekati 0. Oke, selanjutnya ini kan perkalian. Ingat tadi pada soal sebelumnya kan kita sudah membahas kalau dia itu operasi penjumlahan pengurangan itu bisa kita pisahkan. Nah, 2 yang ini kita bisa pindahkan ke depan. Ingat bahwa ada limit kfx, ada limit kfx, x nya mendekati a itu kan sama dengan k limit x mendekati a fx kan. Nah, ingat ini ya. Nah, tuh, jadi k 2 nya bisa saya hapusin dulu. Maka 2 nya kita bisa pindahkan ke depan, maka jadinya 1/2 limit 3x per sin 2x, x nya mendekati 0 kali limit yang belum kan tan 2x per sin 2x untuk x nya mendekati 0 ya. Kalau sudah seperti ini kan sudah soal sebelumnya, maka kita tinggal menyelesaikan saja 1/2. Coba kita lihat koefisiennya, ini kan 3, ini koefisiennya 2, maka dia jadinya 3/2 kali 3/2 kali ini koefisiennya 2, ini koefisiennya juga 2, maka dia jadinya 2/2 kali 2 per kali 2/2 sama 2 kan tinggal ini kan 1, maka 1/2 dikali 3/2 kali 2/2 itu sama dengan 3/4. Oke, mudah kan? Jadi kalau ketemu soal seperti ini nanti kalian harus mengubah, memanipulasi menjadi bentuk umumnya. Jadi x, entah kamu menjadi x per sin per x, tan per sin per sin ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian pembahasan pemaparan materi tentang limit fungsi trigonometri. Nanti silakan kalian coba mencari-cari materinya, dicoba, jangan pantang menyerah untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Karena untuk bisa matematika itu kita memang harus tekun belajar.